Perkenalkan, saya Isnatun Nafisa dengan NIM 2241101022227 dari 5 KPIF. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Literasi Media. Yang pertama ada, jelaskan mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan. Anak-anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan karena beberapa faktor yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh atau mengalami dampak negatif dari berbagai hal, seperti informasi, perilaku, atau situasi tertentu. Berikut adalah alasan-alasan utama mengapa mereka dikategorikan sebagai kelompok rentan. Yang pertama ada belum matangnya proses kognitif. Anak-anak dan remaja masih dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional. Kemampuan mereka untuk membedakan mana yang benar dan salah, serta memahami dampak jangka panjang dari suatu tindakan. Yang kedua ada kurangnya pengalaman hidup. Karena usianya yang masih muda, anak-anak dan remaja belum memiliki banyak pengalaman hidup untuk dijadikan referensi dalam menghadapi masalah atau situasi baru. Dan yang ketiga ada ketergantungan pada orang dewasa. Anak-anak dan remaja masih sangat bergantung pada orang tua, guru, atau orang dewasa lain untuk mendapatkan panduan, dukungan, dan perlindungan. Yang keempat ada pengaruh sosial dan media yang kuat. Di era digital, anak-anak dan remaja sangat terpapar oleh media sosial, internet, dan teknologi. Yang kedua, jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Media konvensional itu sendiri dianggap lebih kredibel karena memiliki reputasi yang sudah terbangun dan sumber informasi yang jelas. Sedangkan media digital seringkali diragukan kredibilitasnya karena maraknya berita hoax dan informasi tidak terverifikasi. Ada beberapa akses dan interaktivitas. Yang pertama ada media konvensional, akses terbatas pada waktu terbit, tidak interaktif, dan memerlukan biaya tinggi untuk iklan. Sedangkan media digital menawarkan akses cepat dan real time, serta memungkinkan interaksi langsung antara pengguna dan penyedia konten. Ada biaya efektivitas. Pada media konvensional itu biaya iklan yang lebih mahal dan proses distribusi yang lambat, sedangkan media digital lebih hemat biaya dan efisien dalam menyebarkan informasi dengan kemampuan untuk memperbarui konten secara cepat. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model. Proteksionis sendiri itu berfokus melindungi budaya lokal dari pengaruh asing, sering melalui kebijakan seperti kuota konten lokal, pembatasan impor produk budaya, bertujuan untuk mempertahankan identitas budaya nasional dan mencegah homogenisasi budaya akibat globalisasi. Sedangkan cultural studies model berfokus menganalisis bagaimana budaya dibentuk oleh konten sosial, politik, dan ekonomi, serta interaksi antar berbagai budaya, bertujuan untuk memahami dinamika kekuasaan dalam produk budaya, dampaknya terhadap identitas, serta pengalaman individu dalam masyarakat multikultural. Soal yang keempat, mengapa oligopoli atau konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi? Oligopolis berpengaruh terhadap opini rakyat dan demokrasi karena beberapa alasan. Yang pertama ada pengkontrolan informasi. Oligopolis media membuat beberapa grup atau individu memiliki kontrol yang kuat atas sumber-sumber informasi. Yang kedua, monopoli konten. Oligopolis media seringkali menghasilkan konten yang fokus pada minat-minat tertentu, seperti kepentingan politik atau bisnis milik pemilik media. Yang ketiga, agenda setting. Media massa dengan struktur oligopolis memiliki kemampuan untuk menetapkan agenda dan topik-topik yang ditonton oleh masyarakat. Yang terakhir ada, jelaskan apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Komodifikasi sendiri adalah proses transformasi barang dan jasa, termasuk informasi, dari nilai guna menjadi nilai tukar yang dapat dipasarkan. Proses ini mengubah sesuatu yang awal tidak memiliki nilai ekonomi menjadi komoditas yang memiliki daya jual di pasar. Jenis-jenis komodifikasi ada 4. Yang pertama, komodifikasi isi, yaitu mengubah konten media menjadi produk yang dapat dipasarkan. Yang kedua, komodifikasi halayak,
yaitu memerlukan audiens sebagai komoditas yang dijual kepada pengiklan berdasarkan rating dan preferensi. Yang ketiga, komodifikasi tenaga kerja, mengubah keahlian dan waktu kerja menjadi komoditas yang dihargai dengan gaji. Yang keempat ada komodifikasi masa kanak-kanak, yaitu menjual pengalaman dan produk yang ditunjuk untuk anak-anak. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.